Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan memiliki pemikiran buruk. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk berpikir buruk. Semua itu adalah pilihan dan hasil dari latihan. Sehingga untuk membalikkan keadaan itu, maka kita harus mau untuk berlatih. Katakan amin. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Perjuangan melawan pemikiran buruk adalah perjuangan dalam pikiran. Rasul Paulus memberitahu orang percaya apa yang harus dipikirkan, yaitu hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Dan selain mendefinisikan pikiran apa yang harus dipikirkan untuk mengisi pikiran kita, ayat ini secara implisit mengajarkan bahwa kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Amin. Ketika pikiran buruk atau pikiran negatif datang, maka pribadi yang memiliki pikiran Kristus mempunyai kemampuan untuk mengusir dari pikirannya dan menggantinya dengan pikiran yang saleh. Ini membutuhkan sebuah latihan, saudara. Tetapi dengan ketekunan, hal ini akan menjadi lebih mudah. Orang Kristen harus memilih apa yang mereka pikirkan dan tidak membiarkan pikiran mereka bebas tidak terkendali. Saudara, seringkali kita bertanya kenapa banyak hal sedih, buruk, dan tidak diharapkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kalau ini dan itu terjadi? Banyak sekali intimidasi karena kita sering overthinking akan segala sesuatu dan semua itu timbul dalam pikiran kita. Nah, pikiran dan kehendak merupakan pemberian Tuhan yang dapat membawa kita kepada hal baik, namun bisa juga membawa kita kepada kebinasaan. Satu hal yang kita pahami adalah bahwa God is in control atau Tuhan mengendalikan seluruhnya. Ya, tetapi Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, setiap pikiran dan kehendak manusia. So, pilihan ada di tangan kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan iblis sering mempermainkan manusia melalui jiwa, di mana dalam jiwa meliputi pikiran, perasaan, kehendak. Jiwalah yang sering tertawan oleh segala macam intimidasi karena keadaan yang manusia alami. Amsal 23 ke 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. So, apa yang dipikirkan manusia lebih banyak dibandingkan apa yang dapat diperkatakan. Oleh karena itu, segala sesuatu lebih banyak bermain dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, apa yang masuk dalam pikiran kita berasal dari apa yang kita dengar. Oleh karena itu, kita harus perhatikan dengan benar apa yang kita dengar. Amin. Pertanyaannya, apakah yang sering kita dengar, terlebih di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Apakah kita cenderung mendengarkan firman Tuhan, perkataan hamba Tuhan, teman-teman dalam komunitas, atau kita mendengar apa yang dunia tawarkan? Hati-hati dengan pikiranmu. Jangan memiliki pemikiran buruk. Ingat, peperangan sesungguhnya adalah berawal dari peperangan di dalam pikiran kita. Jadi jika kita mau menang melawan peperangan kita, maka kita harus menang dalam peperangan pikiran kita. Seperti yang terjadi pada kisah Nabi Elia saat menghadapi nabi-nabi Baal. Apakah dia mendengarkan dan taat kepada Tuhan, ataukah mendengar apa yang dikatakan nabi-nabi Baal? Begitu juga dengan kisah Daud saat menghadapi Raja Akis dan menjadi pura-pura gila supaya selamat karena terlalu banyak mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang kita dengar akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Dan biarlah kita mendengarkan hal-hal baik yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat dijauhkan dari segala macam intimidasi. 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Boleh katakan amin? So, sama seperti yang Rasul Paulus alami. Seringkali terjadi pertentangan antara pikiran atau kehendak dengan apa yang diperbuat. Oleh karena itu, penting untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Mujizat pasti terjadi, namun dimulai dari dalam, yaitu dari pikiran dan kehendak kita, yang pada akhirnya keluar menjadi hal nyata yang bisa dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan dalam hal ini kita perlu tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Mari pikirkanlah firman Tuhan. Pikirkan apa yang di atas. Pikirkan bahwa Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, sehingga membuat kita hanya fokus kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.